Izin Pak untuk menyampaikan presentasi kami SMK Negeri 15 Kota Bekasi penyelenggaraan kurikulum merdeka. Lanjut, ini profil sekolah kami Pak. Kami punya 4 jurusan yang lama. Tahun ini kita buka lagi Pak. Jurusan kecantikan dan spa, kita punya farmasi klinis, TJKT, komputer jaringan, mekanik industri, dan TITL listrik. Lanjut Bu. Dan ini visi sekolah kami itu menyelenggarakan pendidikan vokasi yang menghasilkan lulusan beriman, bertakwa, berkarakter, bertalenta, kompeten, dan berwawasan lingkungan. Misi sekolah kami mengembangkan nilai-nilai religius berangkat mulia pada warga sekolah, mengembangkan kompetensi murid sesuai dengan bakat dan minat, melaksanakan kegiatan sekolah yang mengadaptasi perkembangan iptek, menumbuh kembangkan rasa kebenaran lingkungan hidup, mengembangkan jiwa kewirausahaan dan menyiapkan kewirausahaan yang berdaya saing global, menyelenggarakan pembelajaran Teaching Factory setiap program kalian, memperkuat komitmen kemitraan lingkungan bersama Dika, melaksanakan pengembangan kompetensi SDM melalui peningkatan keprofesian berkelanjutan, memenuhi standar SAPRAS secara bertahap dan terukur, menjadi SMK rujukan bagi SMK lain. Kami SMK Pusat Keunggulan Pak, 3 kali selesai tahun 2023. Alhamdulillah sudah lulus. Alhamdulillah sudah lulus. Dan kita ini KSP kita Pak disusun berdasarkan kebutuhan lokal, potensi peserta didik yang kompetensi yang relevan dengan dunia kerja. Di KSP kami Pak sudah ditandatangani disahkan oleh KSP oleh KCD. Nanti oke. Ini KSP-nya yang sudah disahkan. Dan lanjut aja Bu, nanti kita presentasi aja. Oke. Nanti kami dalami dan siap. TP dan ATP itu TP dijabarkan dari CP yang ditetapkan oleh pemerintah. ATP-nya nanti lanjut ya Pak ya, kita KSP, TP dan ATP itu menjadi KSP yang menjadi acuan kami juga. Kita lanjut lagi. Modul ajar Pak, kita punya modul ajar berdiferensiasi yang kita terapkan Pak pada kurikulum merdeka. Ini kita punya untuk jurusan juga produktif, kita punya modul ajar berdiferensiasi. Untuk jurus yang mata pelajaran umum juga kita punya Pak modul berdiferensiasi. Ini contoh modul ajarnya yang dari PAS, dari farmasi itu dirancang untuk memenuhi kebutuhan siswa dengan latar belakang gaya belajar, kemampuan yang beragam, yang berbeda. Jadi kita punya modulnya. Modul ini memberikan fleksibilitas bagi guru untuk mengakomodasi perbedaan siswa, perbedaan individu, 3 aspek, konten, proses, dan produk. Ini contohnya modul ajarnya. Lanjut, maaf ya Pak, kalau cepet-cepet ya Pak. Oke, ini Pak strategi pembelajaran berdiferensiasinya kita punya konten, materi disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. Kita punya proses, yaitu diskusi. Ini Pak, kita punya diskusi, praktek observasi. Kita punya hasil produk juga berupa laporan, karya, video prototype. Tantangannya Pak, yaitu keterbatasan waktu guru untuk menyesuaikan rencana, ketidakseimbangan penguasaan siswa dan kelompok. Solusinya kita menggunakan modul ajar. Kita menggunakan modul ajar ya. Kemudian kolaborasi antar guru, ya kan. Kemudian juga kita manfaatnya itu bisa meningkatkan motivasi, peningkatan itu buat melibatkan siswa dalam pembelajaran. Kemudian mengakomodasi gaya belajar yang beragam, karena setiap siswa itu kan gaya belajarnya berbeda. Jadi kita mengakomodir siswanya untuk yang mempunyai minat belajar yang berbeda atau cara belajar yang berbeda, membantu siswa mencapai potensinya maksimal. Kita lanjut ke PJBL Pak. Ya ini dia PJBL kita. PJBL ini anak-anak pada jurusan ya. Jadi kami di 15 tuh nggak punya ruangan guru Pak. Jadi guru-guru itu adanya di masing-masing jurusan. Jadi guru matematika tuh untuk mesin adanya di mesin, dia ngajarnya di level 1, level E, F, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Dan kita punya modul PJBL kolaboratif. Jadi jurusan itu membuat modul dengan bersama-sama guru normada. Jadi guru matematika yang ngajar di mesin hanya khusus di mesin. Guru matematika di farmasi hanya ngajar di farmasi. Jadi dia ngajarnya nggak hanya kelas 10 aja, tapi dia ngajar kelas 11 juga, dia ngajar kelas 12 juga. Jadi kami punya modul, itulah keunikan sekolah kami Pak. Kami nggak punya ruangan guru. Jadi guru normada itu, normatif adaptif diberikan kepada jurusan masing-masing. Dan mereka harus punya modul kolaborasi.
ya kan? Itu yang kelas 11 kami nggak di ruang kelas lagi Pak. Ya kelas 10 hanya, yang kelas 10 masih klasikal, masih di kelas karena masih teori-teori banyak kan. Tapi yang kelas 11 itu sudah di RPS. Jadi guru Normada ada di dalamnya juga, membuat project juga ya, membuat job sheet juga bersama guru-guru kejuruan. Jadi menyatu ke kejuruan. Jadi kalau Bapak ke-15 kita nggak punya ruang guru Pak, karena memang saya sebar semua, ya kan? Mengefektifkan pembelajarannya juga. Sini ada PJBL-nya, itu di sini misalnya produk farmasi, ya kan? Di situ sampai merancang, memaparkan, semuanya masuk dari bahasa Indonesia, matematika, agama, semuanya masuk di sana. Nanti guru ini kurikulum saya Pak, yang lebih jelas, yang lebih tahu banget ya kan modulnya. Ini kayak gini kan butuh guru matematikanya juga gitu ya kan, berapa ininya, jadi lebih efektif dan lebih tepat sasaran gitu. Tadi Bu ya tadi Bu. Ini kemudian kita PKK kita Pak, itu kita mengembangkan sekarang digital marketing. Jadi wajib siswa itu mengikuti digital marketing untuk PKK, karena ini apa? Ini saya loh Pak, saya ngeliat kan sekarang banyak perusahaan yang kolaps. Banyak perusahaan yang istilah tidak survive ya. Jadi sekarang ini anak-anak wajib minimal dia belajar digi entrepreneur, menjadi afiliator, menjadi host live, dan belajar tentang bagaimana merawat akun semuanya. Kita bekerja sama dengan GT Pak. GT itu perusahaan digital marketing yang berkolaborasi dengan Alibaba. Jadi alhamdulillah dia mendampingi kami, dan kita juga ada EcoPrint juga. Ya kan, EcoPrint itu anak-anak belajar membuat tekstil dari bahan pewarna alami. Nah ini semuanya, jadi PJBL ini benar-benar modulnya itu adalah modul kesatuan antara Normada dengan guru produktif. Dan alhamdulillah itu sudah berjalan kami, dan kalau Bapak kesana itu kami kebetulan juga alhamdulillah kami punya RPS lebih banyak daripada RKB. Jadi kami mensiasatinya bahwa kelas 10 masih klasikal, yang kelas 11 itu adalah modul berblok. Jadi kita blok Pak. Jadi kita blok itu sistem blok. Kita sudah menjalani sistem blok sudah 2 tahun ya. Kita sudah coba dan sebenarnya alhamdulillah berhasil. Yang kelas 12 sekarang di perusahaan ya, tapi tetap belajarnya secara online. Ya tetap ada modul-modulnya. Kemudian digital marketing itu adalah wajib di PKK. Lanjut Bu. Ini kita punya pelaksanaan P5 Pak. Jadi P5 itu ada P5 yang besar, satu sekolah. Ada yang P5-nya kejuruan. Jadi masing-masing kejuruan itu dia punya P5. Dia tinggal milih temanya apa. Nah pada saat besar itu kita yang sekolah yang mengadakan itu habis semester ya. Nah, misalnya kemarin kita habis mengadakan kegiatan Mabel Berlian 15 bersih lingkungan inovasi anak negeri, itu adalah puncak dari kegiatan P5 dan bulan bahasa baru selesai kita adakan. Ini kita juga punya P5 gelar kejuruan karya itu di setiap jurusan dengan tema yang mereka pilih jurusannya apa. Kemudian dampaknya alhamdulillah Pak, kita setiap melaksanakan acara kegiatan itu nggak pernah punya anggaran Pak dari sekolah. Anggarannya selalu mendapatkan dari sponsor, dan jurusan mencari sendiri, panitia mencari sendiri sponsor, dan banyak sekali ya. Dan orang tua juga ya, siswa juga terlibat mencari sponsor, orang tua juga terlibat mencari sponsor, guru juga terlibat mencari sponsor, dan alhamdulillah setiap kita gelar karya itu sponsornya banyak. Ya kan, itu diusahakan dari berkolaborasi antara siswa, orang tua, dan guru. Setiap kegiatan mampu memberikan dampak positif bagi orang sekolah, khususnya murid, menumbuh kembangkan murid menjadi student agency kepemimpinan murid. Setiap kegiatan memiliki tema project P5 yang berbeda. Saya rasa cukup ya Bu, ada lagi Bu? Nah ini Pak PMM kita. Dan PMM kita ini ada data fakta guru, dan kebetulan saya juga kepala sekolah penggerak Pak, saya CEO dari UI zaman Pak Eka, dan saya juga rekognisi kepala sekolah, dia sudah alhamdulillah, dan kita punya berapa asesor juga. Kemudian kita punya CGP, kita punya fasilitator CGP juga. Nah ini kita juga punya panduan belajar, mobil kita juga jalan aktif ya kan. Kemudian juga guru melakukan PMM juga untuk merancang asesmen diagnostik, formatif, sumatif sesuai dengan kebutuhan siswa dan berdampak pada siswa. Nah ini kita pantun dulu Kak, nanti nih Pak. Boleh. Biar semakin semangat. Jalan-jalan ke kota Bekasi. Jangan lupa beli mangga. SMK 15 penuh prestasi, siap bersaing di dunia kerja. Info nih Pak dari kami Pak, SMK 15 tuh SMK baru Pak.
Saya 7 tahun Pak di sana, saya awet Pak jadi kepala sekolah, dikasih formalin. Jadi sekolah ini didirikan 2016, masih USB. Saya ditempatkan masih tanah merah Pak, kosong. Kemudian 2 tahun di sana saya dapat akreditasi A, 3 tahun saya dapat PK, 3 kali berturut-turut. Dan alhamdulillah PK-nya sudah selesai. Kemarin kita terakhir PK ya, dan alhamdulillah bisa menggali 15 walaupun 7 tahun Pak. Perkembangannya sangat luar biasa, dari siswa 100 sekarang 1000 lebih. Sebenarnya bisa 2000 Pak, cuma kita nggak ada siswa itunya. PK-nya STD atau PK biasa, reguler? PK kita pemadanan. Iya, kita 2 kali pemadanan. Yang satu lagi reguler karena kita dapat DAP terakhir, ya kan? Jadi nggak diperkenalkan 2 kali dapat Pak. Karena industri banyak banget yang nggak kita, gitu ya kan? Alhamdulillah Pak, ya kan kerja kami tim ini luar biasa, gitu ya kan semangatnya. Yang kedua nih Pak, mancing ikan di pinggir kali. Dapat ikan langsung ditolak. SMK 15 selalu di hati, prestasinya tinggi untuk semua bahagia. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi misi sekolah, dia tadi menyelenggarakan pendidikan vokasi yang menghasilkan lulusan beriman, bertakwa, berkarakter, bertalenta, kompeten, dan berwawasan lingkungan. Kita bisa lanjut ya Pak ya? Iya, lanjut. Oke, sinkronisasi kurikulum Pak kita adakan kepada pembelajaran teaching factory, karena kita SMKPK Pak, pusat keunggulan teknik mesin. Ya, farmasi sama TJKT. Jadi TEFA kita masih di 3 jurusan. Oke, dan kita SMK pusat keunggulan 3 kali Pak. Nanti kita sudah harus TEFA sebenarnya, ya kan? Memang TEFA juga. Dan itu nih Pak, kita punya katalog TEFA kita, produk farmasi. Ini yang saya bawa. Nanti kalau bahan-bahan kan belum bisa kami sampaikan ya. Katalognya ini kita sudah bikin katalognya Pak untuk teaching factory kita, dari jurusan mesin, dari jurusan farmasi, dan TJKT. SMKPK pendampingnya siapa perguruan tingginya? Waktu itu kita dari terakhir itu universitas yang Balai. Sekolah tinggi yang di teknik mesin mesin sekarang itu Pak. Akmi Pak, Akmi. Ya terakhir Akmi. Waktu itu kita kan mesin Pak, pemadanan dengan mesin. Jadi katalog kita farmasi, kita punya katalog farmasi, punya katalog mesin sama TJKT. Mau dibuka Pak katalognya? Yang sekarang yang paling bagus mana? Yang mau ditampilkan produk Ini masih ini ya. Farmasi ya. Kita semuanya Pak banyak Pak produk kita Pak. Banyak Pak, sudah Pak. Tuh. Nanti kita tinggal bagi aja. Sama mesin juga Pak, karena kita punya pemadanan kita kan di mesin Pak. Apa ya? Oke. Ya mesin itu banyak sekali produknya, dan ini mesin kita Pak. Our service, our first, our clients itu udah banyak banget, karena kita bantuan pemadanan kita itu dari mesin itu sama TJKT Pak, pemadanan kita, SMKPK-nya. Ini ada lanjut katalog TJKT juga kita produknya itu jasa dan produk juga. Ini untuk yang TJKT-nya, DEPA-nya. Memang. Itu tadi ada farmasi, Mesin dan TJKT. Nanti ini Pak Edi kasih satu dong, udah. Saya kok satu. Mau nilai banyak kok kasih satu. Silakan. Lanjut. Ini Pak, kita punya modul ajar teaching factory kita. Teknik mesin kita sudah punya modul ajar tentang teaching factory di PJBL-nya sekolah, ya Pak ya. Ini modul ajarnya di fase F Pak, karena kita kelas 11 teaching factory, karena kelas 10 itu kita masih klasikal, masih umum.